Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, bantu Alkisah tetap bersiar dan menebarkan kebaikan, dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bidadari surga adalah makhluk surga yang diciptakan Allah dari tetesan air hujan, dari awan yang ada di atas arsy. Dalam suatu riwayat hadis dijelaskan bahwasanya segumpal awan menurunkan hujan dari bawah arsy. Maka dari tetesan-tetesan hujan para bidadari diciptakan, kemudian masing-masing ditempatkan dalam sebuah kemah di tepi sungai, luasnya 40 mil. Kemah itu tidak berpintu sehingga ketika seorang wali Allah datang ke kemah itu, ternyata kemah itu tidak punya satu pun pintu. Dengan demikian, dia tahu bahwa mata makhluk apapun yang melihat mereka, baik itu malaikat maupun pelayan surga tidak sampai mempengaruhi mereka. Bidadari-bidadari itu memang perempuan yang dibatasi, maksurat, yakni dibatasi pandangan mata mereka dari segala makhluk, selain suami mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan wujud bidadari itu dari 4 warna, putih, hijau, kuning dan merah. Allah menciptakan tubuhnya dari zafaran, misik, ambar, dan kafur. Rambutnya dari sutra, mulai dari jari-jari kakinya sampai ke lututnya dari zafaran yang semerbak mewangi. Mulai dari kedua lututnya sampai kedua payudaranya dari ambar. Mulai dari lehernya sampai ke kepalanya dari kafur. Jika salah satu dari mereka meludah sekali di bumi, maka semua sumur dan lautan di permukaan bumi ini menjadi misik. Di dadanya tertulis nama suaminya dan nama Allah dari beberapa Asmaul Husna. Setiap tangan mereka terdapat gambar, pada jari-jarinya terdapat 10 cincin dari jauhar dan mutiara. Para bidadari surga juga selalu khusyuk berdoa untuk suaminya yang masih berada di dunia, supaya Allah mempermudah urusannya dalam menjalankan perintah agama. Dalam suatu hadis disebutkan, sesungguhnya para bidadari berdoa untuk para suami mereka, saat para suami mereka masih berada di dunia. Mereka berkata, "Ya Allah, tolonglah dia dalam menjalankan agama, hadapkan dia dengan hatinya untuk taat kepadamu, dan sampaikan kami kepadanya, demi kemuliaan-Mu, wahai Tuhan Maha Penyayang di antara semua orang penyayang." Keindahan wajahnya sangat elok, dan wanginya bidadari juga sangat wangi, sehingga tidak bisa dibayangkan dengan akal saja. Bahkan jika seandainya bidadari turun ke dunia, maka kecantikannya akan menyinari langit dan bumi, bagaikan matahari yang menyinari di siang hari. Jilbabnya saja sungguh lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Dalam suatu hadis disebutkan, seandainya bidadari menampakkan wajahnya, niscaya kecantikannya akan menyinari langit dan bumi. Seandainya wanita surga muncul ke dunia, niscaya keharumannya memenuhi seluruh penjuru dunia. Rasulullah bersabda yang artinya, kalau seandainya wanita surga menengok ke bumi, niscaya antara langit dan bumi bercahaya dan penuh dengan bau harum, dan jilbab bidadari lebih baik dari dunia dan seisinya. Mereka para bidadari adalah makhluk yang disucikan oleh Allah, yang tidak pernah mengeluarkan kotoran, dan belum pernah disentuh oleh siapapun juga. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas berkata, istri-istri surga, mereka tidak haid, tidak mengeluarkan hadas kencing dan kotoran, dan tidak pula mengeluarkan ingus. Mujahid berkata, mereka tidak kencing dan tidak buang kotoran besar, tidak mengeluarkan madzi dan mani, tidak meludah, tidak mengeluarkan ingus dan tidak pula melahirkan. Dalam Al-Quran dijelaskan, katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan, mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan. Orang-orang yang beriman di dalam surga, bersenang-senang dengan istri-istri mereka, sampai lupa dengan penderitaan yang pernah mereka alami di dunia, dan penderitaan para penghuni neraka, sehingga tidak ingat dan tidak memperhatikan mereka. Allah berfirman dalam surat Yasin, ayat 55-56 yang artinya,
Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan, mereka berada di tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas berkata, bersenang-senang dalam kesibukan, artinya mereka sibuk memecahkan keperawanan bidadari. Muqatil berkata, bersenang-senang dalam kesibukan, mereka sibuk memecahkan keperawanan bidadari sampai lupa dengan penghuni neraka, sehingga mereka tidak ingat dan tidak memperhatikan mereka. Dan penghuni surga diberi kekuatan 100 kali lipat kekuatan laki-laki di dunia. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya, orang-orang yang beriman di surga diberi kekuatan demikian-demikian dalam berjima. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ia bisa melakukan hal itu, jima? Beliau bersabda, ia diberi kekuatan 100 orang. Tentang keindahan fisiknya tidak bisa dibayangkan lagi, karena saking indahnya sampai terlihat sumsum betis dari belakang dagingnya. Dalam satu riwayat dijelaskan, rombongan yang pertama kali masuk surga dalam bentuk rembulan di malam purnama, dan rombongan berikutnya seperti bintang yang paling terang cahayanya. Hati-hati mereka satu. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Tidak ada saling membenci. Masing-masing dari mereka mendapatkan 2 orang istri, bidadari. Masing-masing dari kedua bidadari tersebut terlihat sumsum betisnya di belakang dagingnya karena terlalu indahnya. Mereka bertasbih kepada Allah pagi dan sore hari. Mereka tidak sakit, tidak beringus, tidak meludah. Bejana-bejana mereka dari emas dan perak, sisir-sisir mereka dari emas. Kayu yang dibakar untuk wewangian adalah kayu gaharu, dan keringat mereka adalah minyak kesturi. Para salafus solih, mereka sangat rindu kepada bidadari di surga dengan memperbanyak amal soleh dan meninggalkan kesenangan dunia yang menipu dan sementara. Sebagaimana Al-Hasan Al-Basri berkata, wahai para pemuda, tidakkah kalian rindu dengan bidadari? Tentang gambaran bidadari surga dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, Imam Ibnul Qayyim berkata, jika Anda bertanya tentang mempelai wanita dan istri-istri penduduk surga, maka mereka adalah gadis-gadis remaja yang montok dan sebaya. Pada diri mereka mengalir darah muda, pipi mereka halus dan segar bagaikan bunga dan apel, dada mereka kencang dan bundar bagai delima, gigi mereka bagaikan intan mutu manikam. Keindahan dan kelembutan mereka selalu menjadi kerubutan. Elok wajahnya bagaikan terangnya matahari, kilauan cahaya terpancar dari gigi-giginya dikala tersenyum. Jika Anda dapatkan cintanya, maka katakan semau Anda tentang 2 cinta yang bertaut. Jika Anda mengajaknya berbincang, tentu Anda begitu berbunga. Bagaimana pula rasanya jika pembicaraan itu antara 2 kekasih, yang penuh rayu, canda dan pujian. Keindahan wajahnya terlihat sepenuh pipi, seakan-akan Anda melihat ke cermin yang bersih mengkilat, maksudnya, menggambarkan persamaan antara keindahan paras bidadari dengan cermin yang bersih berkilau setelah dicuci dan dibersihkan, sehingga tampak jelas keindahan dan kecantikan. Bagian dalam betisnya bisa terlihat dari luar, seakan tidak terhalangi oleh kulit, tulang maupun perhiasannya. Andaikan ia tampil, muncul, di dunia, niscaya seisi bumi dari barat hingga timur akan mencium wanginya, dan setiap lisan makhluk hidup akan mengucapkan tahlil, tasbih, dan takbir karena terperangah dan terpesona. Dan niscaya antara 2 ufuk akan menjadi indah berseri berhias dengannya. Setiap mata akan menjadi buta, sinar mentari akan pudar sebagaimana matahari mengalahkan sinar bintang. Pasti semua yang melihatnya di seluruh muka bumi akan beriman kepada Allah yang maha hidup lagi maha qayyum, tegak lagi menegakkan. Kerudung di kepalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Hasratnya terhadap suami melebihi semua keinginan dan cita-citanya. Tiada hari berlalu melainkan akan semakin menambah keindahan dan kecantikan dirinya. Tiada jarak yang ditempuh melainkan semakin menambah rasa cinta dan hasratnya. Bidadari adalah gadis yang dibebaskan dari kehamilan, melahirkan, haid dan nifas, disucikan dari ingus, ludah, air seni, dan air tinja, serta semua kotoran. Masa remajanya tidak akan sirna, keindahan pakaiannya tidak akan usang, kecantikannya tidak akan memudar, hasrat dan nafsunya tidak akan melemah. Pandangan matanya hanya tertuju kepada suami,
sekali-kali tidak menginginkan yang lain. Begitu pula suami akan selalu tertuju padanya. Bidadarinya adalah puncak dari angan-angan dan nafsunya. Jika ia melihat kepadanya, maka bidadarinya akan membahagiakan dirinya. Jika ia minta kepadanya pasti akan dituruti. Apabila ia tidak di tempat, maka ia akan menjaganya. Suaminya senantiasa dalam dirinya, dimanapun berada. Suaminya adalah puncak dari angan-angan dan rasa damainya. Di samping itu, bidadari ini tidak pernah dijamah sebelumnya, baik oleh bangsa manusia maupun bangsa jin. Setiap kali suami memandangnya maka rasa senang dan sukacita akan memenuhi rongga dadanya. Setiap kali ia ajak bicara maka keindahan intan mutu manikam akan memenuhi pendengarannya. Jika ia muncul maka seisi istana dan tiap kamar di dalamnya akan dipenuhi cahaya. Jika Anda bertanya tentang usianya, maka mereka adalah gadis-gadis remaja yang sebaya dan sedang ranum-ranumnya. Jika Anda bertanya tentang keelokan wajahnya, maka apakah Anda telah melihat eloknya matahari dan bulan? Jika Anda bertanya tentang hitam matanya, maka ia adalah sebaik-baik yang Anda saksikan, mata yang putih bersih dengan bulatan hitam bola mata yang begitu pekat menawan. Jika Anda bertanya tentang bentuk fisiknya, maka apakah Anda pernah melihat ranting pohon yang paling indah yang pernah Anda temukan? Jika Anda bertanya tentang warna kulitnya, maka cerahnya bagaikan batu rubi dan marjan. Jika Anda bertanya tentang elok budinya, maka mereka adalah gadis-gadis yang sangat baik penuh kebajikan, yang menggabungkan antara keindahan wajah dan kesopanan. Maka mereka pun dianugerahi kecantikan luar dan dalam. Mereka adalah kebahagiaan jiwa dan penghias mata. Jika Anda bertanya tentang baiknya pergaulan dan pelayanan mereka, maka tidak ada lagi kelezatan selainnya. Mereka adalah gadis-gadis yang sangat dicintai suami, karena kebaktian dan pelayanannya yang paripurna, yang hidup seirama dengan suami penuh pesona harmoni dan asmara. Apa yang Anda katakan apabila seorang gadis tertawa di depan suaminya, maka surga yang indah itu menjadi bersinar. Apabila ia berpindah dari satu istana ke istana lainnya, Anda akan mengatakan ini matahari yang berpindah-pindah di antara garis edarnya. Apabila ia bercanda, kejar-mengejar dengan suami, duhai, alangkah indahnya. Begitulah gambaran tentang bidadari surga yang dapat kami tuliskan untuk aslinya tak dapat dibayangkan dengan akal pikiran setajam apapun. Terima kasih telah menonton video ini. Dukung terus Alkisah agar lebih baik dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Semoga bermanfaat, amin.